Siapa yang masih struggling buat cari sunscreen untuk kulit berjerawat atau untuk kulit yang sensitif? Belum lagi kalau kulit kalian itu gampang banget marah, kayak kemerahan, terus juga kemudian timbul iritasi. Nah, itu bakalan pusing banget buat kita cari sunscreen yang benar-benar ngertiin kulit kita saat itu. Dan kali ini aku bakalan Hanes review untuk produknya itu dari Wardah. Ini adalah sunscreen yang klaimnya bisa untuk kulit berjerawat. Dia itu namanya adalah Wardah UV Shield Acne Calming Sunscreen dengan SPF 50 PA++++. Ini tuh selain bisa untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari karena dia tuh udah ada SPF 50 PA++++-nya, dia itu klaimnya juga bisa calming atau untuk menenangkan kulit yang berjerawat. Katanya sih ini sunscreen cocok banget untuk acne prone skin dan ini bakalan jadi solusi banget buat kalian yang punya kulit oily. Tapi gimana kalau dipakai di kulit aku yang kering dan sekarang lagi ada jerawatnya? Dan untuk kulit yang sawo matang, apakah dia bakalan wet case atau nggak nyaman kalau dipakai daily? Jangan di skip video ini dan tonton sampai selesai ya. Kalau dilihat dari klaimnya sendiri untuk Wardah Acne Calming Sunscreen dengan SPF 50 PA++++, ini tuh klaimnya bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan juga sinar UVB. Terus dia tuh juga acne calming, jadi bisa menenangkan kulit yang berjerawat. Jadi sunscreen ini cocok untuk acne prone skin. Terus untuk formulanya juga ringan, non-comedogenic, sudah halal, sudah ber-BPOM, dan ini juga oily free. Sudah dermatological test, no alcohol, no fragrance. Jadi kalau untuk kulit yang sensitif ini juga aman banget. Terus dia tuh juga ada kandungannya untuk salicylic acid dan juga panthenol, allantoin, green tea dan juga vitamin B3. Jadi kalau dilihat dari ingredientsnya, ini sunscreen emang bener-bener dikhususkan untuk kulit yang berjerawat. Selain itu juga cocok untuk kulit yang oily dan juga kulit yang sensitif. Seperti biasa sebelum aku bahas secara detail untuk feels-nya untuk pemakaian sunscreen ini, terus juga untuk teksturnya, aku bahas dulu dari segi packagingnya. Untuk packagingnya tuh dia seperti ini. Jadi kalau kalian pernah lihat untuk sunscreen Wardah itu emang ada dua. Ada yang 35 SPF dan juga ada yang 50 SPF. Kemasannya sama, yang membedakan adalah SPF-nya. Nah, kalian wajib hati-hati kalau misalkan kalian nanti salah gitu ya untuk beli yang 50 atau yang 35 PA+++-nya. Mungkin nextnya aku bakalan bahas untuk perbedaan Wardah sunscreen yang 50 SPF-nya dan juga SPF yang 35. Karena kemasannya hampir sama, aku tuh sempet banget ketuker dan aku sempat bingung ya antara ini tuh bedanya apa gitu ya. Nah, untuk kemasannya sendiri, dia tuh kemasannya tube seperti ini, isinya 25 ml, cukup kecil. Kalau misalkan kalian pertama kali pakai, ini masih oke ya, karena isinya nggak terlalu banyak, jadi kalian bisa coba-coba dulu. Dan kalau misalkan kalian bawa traveling, ini pasti cocok banget, karena dia nggak terlalu makan tempat, dia tuh cuma segini doang. Nih, cuma segini ya, jadi nggak terlalu besar gitu. Tapi kalau misalkan kalian itu udah cocok dan suka banget sama sunscreen ini, aku harap ini ada versi yang lebih besarnya lagi sih untuk kemasannya. Jadi untuk 100 ml atau mungkin yang lebih gede lagi. Jadi nggak terlalu boros. Untuk tutupnya sendiri, dia tuh tutupnya flip top kayak gini. Menurut aku untuk tutup yang kayak gini tuh aman ya, nggak gampang bocor untuk sunscreennya. Tapi pastiin kalian harus tutup sampai rapat. Untuk di kemasan depannya ini udah tertera untuk kandungan SPF-nya, terus udah ada untuk kandungan ingredients-nya. Untuk di bagian belakangnya ini sudah tertera untuk cara pemakaiannya, terus untuk halal, logo halalnya, terus juga ada kode expired date-nya dan untuk netonya. Terus juga ini juga ada untuk klaimnya. Ini tuh klaimnya sunscreen serum SPF 50 PA+++ ini mengandung 5 kali calming solution untuk memproteksi kulit berjerawat yang lebih maksimal, membantu menenangkan kulit dan melawan bakteri penyebab jerawat. Oh, jadi ini tuh dia nggak cuma untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, tapi juga untuk membantu melawan bakteri penyebab jerawatnya. Karena dia tuh kandungannya lengkap banget untuk melawan bakteri penyebab jerawat itu.
Terus dia tuh klaimnya lightweight, terus juga fresh and watery teksturnya, non-comedogenic, non-acnegenic, dermatological test, no fragrance, no alcohol, no white case, dan ini tuh invisible finish. Nanti aku bakalan kasih lihat apakah benar dari semua klaimnya itu. Langsung aja kita cobain ya. Nah, seperti biasa kalau pakai sunscreen itu kalian bisa pakai untuk 2 ruas jari seperti ini. Ini segini. Ini bisa dipakai untuk di seluruh wajah dan juga di leher. Teksturnya bener-bener ringan ya. Dan waktu diaplikasiin dia tuh kayak gampang banget gitu diratainnya. Teksturnya tuh menurut aku watery. Nah, ini setelah aku ratain di setengah wajah aku, kalian bisa lihat sendiri, ini nggak aku cepetin, dan ini emang bener-bener cepet ngeresap di kulit, dan aku ngerasain waktu dipakai itu dia kayak langsung nyaman, terus juga ringan banget. Terus juga untuk kulit aku yang lumayan kering, ini tuh langsung kayak ada moisturizernya gitu. Aku ngerasain dia tuh kayak langsung lembab di kulit. Kalian bisa lihat sendiri ini perbedaannya, ini sebelum aku apply, dan ini setelah. Langsung nyaman, kayak aku tuh ngerasa kayak ini nggak pakai sunscreen gitu loh, kayak pakai moisturizer biasa karena bener-bener seringan itu. Menurut aku dia tuh teksturnya ringan, nggak terlalu cair tapi cepet banget nyerapnya di kulit, kayak langsung nyaman gitu loh kalau dipakai. Apalagi kalau misalkan kalian pakai untuk daily, ini bakalan nyaman banget karena aku ngerasain ini nggak ada kayak gerahnya sama sekali. Biasanya kalau sunscreen itu kan ada yang after pemakaian jangka waktu berapa lama itu bakalan gerah atau bikin berkeringat gitu ya. Dan ini tuh aku ngerasa ini nggak ada kayak gitunya. Warnanya memang putih, tapi setelah di-apply, setelah dia nyatu, dia tuh nggak ada white case-nya sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kayak bener-bener natural gitu loh. Kalau di kulit aku yang sawo matang, ini tuh nggak ada white case-nya sama sekali, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau bakalan jadi abu-abu. Terus juga untuk finishnya, menurut aku ini tuh semi matte, dan ini tuh kelihatan natural, nggak lengket sama sekali, dan ini nggak oily. Aku nggak pakai bedak sama sekali ya setelahnya, dan ini kayak ya udah gitu aja. Terus di kulit aku yang kering, ini tuh nggak kayak berminyak gitu loh, nggak terlalu banyak minyaknya. Aku bakalan kasih lihat kalau misalkan dipakai atau ditimpa di atas makeup bakalan patchy apa enggak. Sebelumnya aku tuh udah pernah cobain si Wardah ini, dan aku waktu itu ya aku tuh pakai moisturizer terus aku timpa pakai si sunscreen ini, dan setelahnya beberapa jam aku nggak ngerasain dia kayak kering, kayak gerah, dan aku ngerasa kayak lebih lembab, lebih calming. Terus untuk di area yang ada jerawatnya yang kayak gini, dia tuh nggak kerasa perih sama sekali. Apalagi kalau ada jerawat yang masih aktif kayak gini itu nggak pengaruh gitu, masih nyaman-nyaman aja kalau dipakai si sunscreen ini. Terus kalian bisa lihat sendiri tadi aku ada redness atau kemerahan di sini, dan kayak nggak kelihatan gitu loh. Oke banget sih, dan aku rekomendasiin si sunscreen ini buat kalian yang acne prone skin. Kalau untuk pemakaian 3-4 jam ini masih oke, tapi menurut aku kalau di atas itu kalian harus reapply lagi biar nggak greasy. Terus juga untuk sunscreen ini tuh cocok untuk aktivitas di indoor maupun di outdoor karena ini tuh udah ada kandungan SPF 50 PA++++-nya. Tapi menurut aku kalau kalian lagi banyak aktivitas di luar ruangan, aku saranin kalian buat reapply sesering mungkin ya. Terus gimana kalau dipakai olahraga yang pasti itu banyak berkeringat? Menurut aku ini masih oke, dan ini nggak terlalu kayak luntur gitu ya. Untuk si sunscreennya itu nggak kelihatan kayak garis-garis keringatnya gitu. Dia memang bukan sunscreen yang waterproof atau yang sweatproof banget, tapi ketika kamu berkeringat yang banyak banget, dia emang bakalan luntur sedikit, mungkin di area dahi, terus juga di area pelipis seperti ini, dan juga di sekitar hidung yang biasanya banyak banget keringatnya. Tapi walaupun dia bakalan luntur saat berkeringat yang berlebih, tapi dia tuh nggak bikin kayak greasy atau kayak belepotan putih gitu loh. Jadi menurut aku kalau dipakai untuk olahraga yang ringan-ringan aja ini masih oke.
Bukan yang olahraga yang terlalu berat, yang banyak banget bercucuran keringat atau dipakai renang. Ini menurut aku enggak sih. Terus kalau misalkan ditimpa pakai makeup gimana? Nah, ini aku bakalan kasih lihat. Jadi kalau kalian mau pakai sunscreen ini terus ditimpa pakai makeup, pastiin untuk sunscreennya udah bener-bener ngeresep, biar untuk ditimpa makeupnya itu dia nggak bakalan nge-crack. Kuncinya sebenarnya di itu sih. Setelah aku tunggu si sunscreennya meresap, aku bakalan pakai yang sisi kanan itu untuk foundation atau cushion, dan yang sisi kiri aku bakalan pakai compact powder. Nah, ini untuk pemakaian cushionnya ini masih aman, dan aku suka banget sama hasil akhirnya, dan dia tuh kayak kelihatan lebih natural gitu. Terus juga untuk pori-pori jadi lebih tersamarkan, dan yang terpenting adalah si sunscreen ini tuh nggak bikin makeup kalian nge-crack kalau pemakaiannya tuh tepat ya. Jadi kalian harus tunggu dulu si sunscreennya itu bener-bener ngeset. Lanjut aku pakai yang sisi sini pakai compact powder. Sebelumnya aku tuh nggak pakai moisturizer sama sekali, aku cuma pakai si sunscreen dari Wardah aja. Jadi ini setelah di-apply untuk compact powdernya, hasilnya sama-sama natural, nggak ada crack sama sekali, dan ini waktu ditimpa pakai makeup juga masih aman banget. Karena hasil akhirnya dari sunscreen ini tuh semi matte finish, jadi waktu ditimpa pakai makeup ini tuh hasilnya malah kelihatan lebih smooth. Dan untuk pemakaian cushion ini tuh nggak ada oksidasinya dan nggak bikin patchy. Bahkan dipakai di kulit aku yang sawo matang, dia tuh tonnya tetap natural, nggak bikin abu-abu. Di area di bawah mata dan dekat hidung ini yang biasanya cracking, tapi ini masih aman banget. Jadi menurut aku untuk sunscreen ini cocok banget dijadiin sebagai base makeup. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian punya kulit yang berminyak, ini juga cocok banget karena dia juga bisa bantu untuk kontrol minyak yang berlebihan. Dan kalau misalkan kalian punya kulit yang super kering, menurut aku ya, saran dari aku, kalian harus pakai moisturizer dulu sebelum pakai sunscreen ini dan ditimpa pakai make up biar hasilnya itu lebih tahan lama. Lanjut kita bahas dari plus minus si sunscreen dari Wardah ini. Kalau plusnya kalian pasti tahu untuk SPF-nya itu udah lumayan tinggi. SPF-nya udah 50 PA++++, jadi bisa melindungi kulit kalian dari paparan sinar UVA maupun UVB. Kalau misalkan kalian pakai untuk kegiatan di luar ruangan, ini juga masih cocok. Dipakai daily juga cocok karena dia tuh teksturnya ringan, gampang nyerapnya, terus juga nyaman banget, gak bikin gerah sama sekali. Terus juga ini tuh nggak ada wet cast sama sekali, meskipun kalian timpa pakai makeup, dia juga masih nyaman banget. Dan ini warnanya tuh nggak oksidasi, nggak ada greasy, nggak ada patchy sama sekali waktu kalian timpa pakai bedak maupun pakai foundation bahkan cushion. Terus juga ini tuh cocok banget untuk kulit yang berjerawat, kulit yang sensitif, dan juga kulit yang oily. Tapi kalau kalian punya kulit yang kering, ini juga masih nyaman banget. Yang terpenting adalah dia tuh harganya terjangkau, gampang banget didapetinnya. Dan kalau minusnya menurut aku karena dia ukurannya cuma 25 ml, jadi tuh cepat habisnya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk Wardah Acne Calming Sunscreen ini dengan SPF 50 PA++++, bisa jadi solusi kalian yang punya kulit berjerawat, kulit sensitif, dan juga kulit yang berminyak. Tapi kalau kalian punya kulit kering yang kayak aku, kalian jangan sampai skip untuk pakai moisturizer biar pemakaian sunscreen ini tetap nyaman. Overall aku kasih rating 8,5/10 karena dengan harga segini, dengan ingredients yang cocok banget untuk kulit yang berjerawat, plus ringan banget, cocok untuk daily, ini wajib banget dicobain. So buat kamu yang punya kulit acne prone skin, kulit sensitif, ini bisa kalian cobain. Dan buat kalian yang pengen cek harganya, aku bakalan kasih linknya di deskripsi box.
biar kalian gampang kalau mau check out. Nah, sekian dulu untuk harness review dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau misalkan kalian pengen di-reviewin produk yang lain, bisa komen di kolom komentar bawah ya. Kita ketemu di next video. Bye-bye!